Klaster tenaga kerja nih, kan yang selama ini rame ini kan tenaga kerja nih. Jadi orang umum tuh taunya Undang-Undang Cipta Kerja ini ngatur tenaga kerja aja nih. Iya. Padahal enggak ya, mengatur tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja. Tapi Iya. yang rame justru tentang tenaga kerja nih. Nah, Iya. sebenarnya yang diatur dalam undang-undang ini lebih berpihak ke mana nih? Ke pengusaha atau kepada para pekerja ini? Ya, berpihak kepada seluruh kepada pekerja, kepada pemberi kerja, karena Oke. memang prinsipnya kan memberikan kepastian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Yulis Sulistiawan, GM Digital Content Tribunnews.com. Pemirsa Tribun atau biasa kami sebut Tribuners, Undang-Undang Cipta Kerja telah resmi berlaku dan tidak ada lagi kendala secara hukum. Undang-undang ini diciptakan dengan tujuan untuk mereformasi secara struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Dan intinya, undang-undang ini yang dulu disebut Omnibus Law mensinkronkan 80 undang-undang dan 1.200 pasal. Tujuan utamanya adalah mempermudah investasi, kemudian mempercepat perizinan, pemberdayaan UMKM, dan juga pengaturan tenaga kerja, anak muda, dan lain sebagainya. Untuk membahas secara komprehensif tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini telah hadir bersama kami. Selamat siang, Pak. Mas Yang, Mas Yuli. Pak Arief Budimanta, terima kasih. Pak Arief ini beliau menjabat sebagai Sekretaris di Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja atau biasa disebut Satgas Cipta Kerja, begitu Pak ya? Ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ini biar pembaca Tribun lebih paham tentang Undang-Undang Cipta Kerja terlebih dahulu Pak. Ide dasarnya apa sih Pak dulu membentuk Undang-Undang Cipta Kerja ini? Ide dasarnya. Yang pertama, terima kasih nih ya Mas Yuli, kita mengadakan perbincangan soal Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang tujuan utama dari proses terbentuknya Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah dalam kerangka untuk memberikan pemberdayaan, kemudahan, dan perlindungan kepada aktivitas ya perekonomian nasional, terutama aktivitas di konteks dunia usaha, sehingga kemudian dapat secara berkesinambungan memberikan penciptaan lapangan pekerjaan. Begitu. Nah, jadi seperti itu. Kenapa itu penting? Karena kita tahu bahwa kesempatan kerja itu kalau kita lihat dari sisi jumlah ya ataupun penciptaan lapangan kerja itu lebih banyak datang dari sektor perekonomian rakyat ataupun sektor swasta Ya. dibandingkan misalnya yang datang dari aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah ataupun badan usaha milik negara ya. Dan kalau kita lihat misalnya dalam kontribusi usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap penciptaan lapangan pekerjaan di seluruh Indonesia secara keseluruhan, itu lebih dari 90% kontribusinya yang datang dari lapangan usaha tersebut. Oh gitu. Dan kontribusi terhadap produk domestik bruto juga 60%. Gitu. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja ini memberikan ruang akses ya, berupa kemudahan, pemberdayaan, kemudian sekaligus juga kepastian dan perlindungan terhadap sektor ataupun golongan usaha mikro, kecil, dan menengah, utamanya seperti itu. Termasuk tentu seluruh golongan usaha, termasuk golongan usaha yang besar juga. Gitu. Pak Arief, Pak Jokowi menyatakan bahwa ini bukan sekedar undang-undang, tapi menciptakan kultur kerja yang baru, yang lebih afirmatif, lebih responsibel segala macam. Mungkin bisa dipaparkan lebih lengkap ya, Pak? Ya. Jadi memang Undang-Undang Cipta Kerja ini ide besarnya itulah tadi yang seperti dikatakan oleh Mas Yuli, itu membangun kultur baru ataupun cara kerja baru, cara hidup baru, terutama dalam kehidupan birokrasi ya. Karena kalau kita bicara mengenai tadi misalnya salah satu klaster
di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini kan perizinan, ya, perizinan berusaha. Nah, perizinan berusaha itu pada saat ini, sejak ada Undang-Undang Cipta Kerja itu modelnya adalah perizinan berusaha yang berbasis kepada risiko. Jadi seluruh proses perizinan itu yang ada resiko-resikonya. Resiko itu terbagi tiga ya, ada risiko rendah, ada risiko menengah, ada risiko tinggi yang datang dari aspek lingkungan, kemudian dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk misalnya problematika sosial gitu, kemudian yang terkait juga tentang soal misalnya hak asasi manusia, itu kita sebut dengan risiko sosial gitu ya, dan keselamatan dan kesehatan kerja, maupun yang terkait dengan soal risiko lingkungan itu sendiri, dan itu semuanya terintegrasi menjadi apa yang kita sebut dengan perizinan berusaha berbasis risiko. Dan ini kita harapkan memang menjadi satu sistem thinking, menjadi satu sistem kerja baru, di mana dalam setiap aktivitas usaha itu kan kita punya namanya klasifikasi baku ya, lapangan usaha Indonesia yang jumlahnya ribuan itu, maka itu semuanya proses perizinannya sudah terintegrasi ya, berbasis kepada risiko tersebut. Nah, kalau kita bicara misalnya pada usaha mikro ataupun usaha mikro kecil, itu kan rata-rata memang risikonya rendah. Nah, apa manfaatnya kalau kemudian risiko rendah? Manfaatnya adalah misalnya itu lebih kepada pernyataan. Jadi ya dia mengakses untuk mendapatkan nomor induk berusaha ataupun izin berusaha. Kalau dulu misalnya diminta untuk macam-macam persyaratan, sekarang cuman sifatnya yang namanya self declaration. Katakanlah misalnya nanti dalam menjalankan aktivitas usaha kami akan taat dalam menjaga lingkungan gitu. Atau misalnya untuk bidang usaha yang juga tidak kompleks, kemudian resikonya juga sederhana, misalnya bahan makanan, basisnya rumah tangga, gitu, yang bahan-bahannya juga relatif mungkin herbal, begitu ya. Nah, itu juga bisa menyatakan self declaration untuk menyatakan bahwa komoditas ataupun barang yang dihasilkan itu halal, katakanlah misalnya seperti itu. Oke, jadi lengkap Pak sebenarnya Pak. Pak, mungkin biar lebih mudah dipahami gitu Pak ya. Kan ada 11 klaster ini ya, 11 klaster nih, banyak sekali itu. Kira-kira ini perubahan-perubahan apa aja sih dari tadi kan ada 1.200 pasal ya, kemudian disinkronkan tuh. Bisa dijelaskan secara singkat, misalnya dalam investasi. Bisa dijelaskan perubahannya apa dulu Pak, investasi misalnya ini? Yang pertama misalnya yang terkait dengan investasi ya. Nah, investasi ini kita melihat bahwa yang namanya investasi ini dilakukan oleh seluruh pelaku usaha. Ya, jangan dilihat bahwa investasi itu hanya sekedar dilakukan oleh pelaku usaha besar, tapi juga golongan pelaku usaha mikro kecil itu juga melakukan aktivitas investasi, karena kan investasi itu kan harfiahnya kan menanam modal. Ya, dia beli gerobak untuk aktivitas usaha itu juga investasi. Investasi, kan gitu ya. Termasuk yang beli mesin besar juga untuk membangun satu industri ya, juga itu investasi, dan itu diberikan kesetaraan akses ya bagi di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Nah, terutama misalnya sekali lagi bagi yang kelompok golongan usaha mikro, kecil, dan menengah itu diberikan kemudahan, malah kemudian diberikan alokasi khusus. Misalnya contoh di wilayah-wilayah public area, di rest area, katakanlah misalnya seperti itu, diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja agar 30% wilayah rest area itu dialokasikan untuk golongan usaha mikro kecil, gitu. Karena apa? Ya tadi itu ya, karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu yang namanya investasi ya sekali lagi orang kecil juga
melakukan aktivitas ekonomi dan dia juga melakukan penanaman modal gitu ya. Apakah itu modal kerja, modal manusia, ataupun modal dalam konteks untuk berproduksi gitu loh. Oke. Artinya kan investasi itu juga terkait dengan perizinan ya. Nah, perubahan yang paling mendasar atau perubahan besar terkait dengan perizinan apa nih Pak? Bisa disampaikan ke pembaca kami nih. Penonton kami, bukan baca doang nih, penonton kami Nah, semuanya. perizinan itu yang paling utama itu adalah memberikan kemudahan, kemudian memberikan kepastian. Nah, kemudahan proses, kepastian itu juga menyangkut kepastian tata cara. Kemudian yang ketiga tentu adalah yang terkait dengan waktu ya, kepastian mengenai waktu. Karena di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini ada yang disebut dengan service level agreement. Jadi misalnya janji terhadap tingkat pelayanan gitu tentang berapa hari harus selesai untuk setiap tahapan proses perizinan. Kemudian yang kedua memberikan kepastian, misalnya contoh yang terkait dengan tata ruang. Kemudian diharapkan dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam pemanfaatan ruang, karena memang itu menjadi bagian daripada persyaratan dasar bagi siapapun mereka yang akan melakukan usaha sejak awal sudah mendeklar ataupun menyatakan di mana tempat dia berusaha sesuai dengan tata ruang yang tersedia atau tidak gitu. Oke. Nah, di perizinan tersebut ada online single submission itu ya. Daftarnya pun katanya sekarang juga lebih mudah. Pakai online. Ya. Jadi melalui aplikasi. Kemudian bisa digunakan ataupun diakses dari mana saja, sepanjang tentu ada sambungan sinyal ya ataupun internet gitu. Nah, kalau di daerah-daerah itu ya kan tempat satu atap perizinan segala macam, itu artinya dengan OSS ini udah tidak berlaku lagi atau gimana? Tetap jadi ya. Yang namanya dinas perizinan penanaman modal dengan satu atap ataupun mall penanaman modal gitu ya, mall pelayanan publik gitu di daerah-daerah itu mereka tetap beroperasi. Malah kemudian dapat memberikan pendampingan, teman-teman kita di daerah itu memberikan pendampingan terhadap proses untuk mendapatkan apakah itu nomor induk berusaha, apakah itu misalnya yang terkait dengan perizinan dasar, ataupun perizinan-perizinan yang menunjang kegiatan berusaha, dan itu bisa dikonsultasikan di teman-teman di daerah tersebut, di mall pelayanan publik tadi. Tapi perangkatnya itu secara nasional itu sudah sudah satu gitu. Jadi tidak berbeda-beda. Itu sama semua, persyaratannya sama gitu ya, perangkatnya sistemnya sama gitu, termasuk service level agreement-nya juga sama. Kira-kira seperti itu, Mas. Gitu. Jadi justru dipermudah dengan yang tadi itu, daftarnya lebih mudah, kemudian nanti dibantu oleh teman-teman yang daerah seperti itu ya. Kalau UMKM diberdayakan, diberikan perlindungan juga, dan perizinan katanya sekarang lebih mudah UMKM itu. Apakah cukup daftar kemudian langsung bisa berusaha atau gimana? Kalau zaman dulu kan mau bikin usaha itu izinnya udah bertahun-tahun, panjang kali lebar, kali tinggi, biaya mahal gitu. Nah, sekarang berinvestasi dan membuat UMKM Indonesia lebih mudah dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja yang kemudian khususnya konteks perizinan usaha diimplementasikan dalam perizinan yang online single submission, maka kemudian bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ya, siapapun itu gitu ya, dengan aktivitas usaha terutama yang golongan risiko rendah gitu, itu akan sangat dengan mudah untuk mendapatkan pertama nomor induk berusaha yang disebut dengan NIB. Kemudian yang kedua, selama dia berisiko rendah, maka akan sangat mudah juga untuk mendapatkan misalnya tentang kesesuaian, tentang pemanfaatan ruang ya. Karena dia cuma sifatnya self-declaration. Kemudian begitu juga dengan perizinan lingkungan. Sehingga kemudian
persyaratan-persyaratan dasar itu bisa langsung didapatkan seketika Oke. karena sifatnya self-declaration, dan itu kemudian bisa dimanfaatkan oleh si pelaku usaha untuk, ya pertama tentu langsung melakukan aktivitas usaha, ataupun mengurus perizinan lanjutan yang selama itu diperlukan, gitu, misalnya izin edar, kalau itu menyangkut misalnya makanan, ataupun tadi yang seperti kami katakan obat-obatan herbal, ataupun PIRT, gitu kan, izin edar untuk hasil produksi rumah tangga itu akan lebih cepat, kemudian bisa lebih mudah. Bahkan kemudian pemerintah memberikan alokasi untuk beberapa proses sertifikasi itu yang sifatnya gratis, gitu ya. Misalnya tadi saya sebutkan halal, ya, kemudian itu standar nasional Indonesia khusus untuk UMKM, itu ada beberapa juga yang dialokasikan itu gratis, gitu. Oke. Nah, ada perbedaan setelah ada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Kalau dulu perizinan berbasiskan izin ya. Kalau sekarang berbasiskan risiko, begitu. Tetap izin, tetapi sekarang izinnya berbasis kepada resiko. Izin berbasis risiko. Sehingga kemudian lebih terstandarisasi. Oke. Dan risiko itu terbagi, dikategorikan risiko rendah, menengah, tinggi. Nah, risikonya itu juga datang dari mana aja, kan, dari aspek lingkungan, dari aspek tadi itu sosial, kemudian aspek yang datang dari aktivitas usaha sendiri itu, baik yang nanti menyangkut ketenaga kerjaan, kalau di pabrik, gitu kan, tentu kalau pekerjaannya berisiko tinggi, maka aspek keselamatan kerja dan kesehatan kerja itu juga menjadi bagian penting yang nggak bisa dipisahkan dalam proses perizinan tadi itu. Kemudian misalnya kalau bangunan, ya kan, didirikan itu ada perizinan bangunan gedung, kemudian juga ada bangunan gedung itu juga harus layak fungsi, sehingga keselamatan orang yang bekerja di dalam gedung tersebut atau pabrik tersebut itu terjaga, gitu. Iya, oke. Pak Arif, ini Tribuners atau Mbak Cakwe juga tanya tentang Satgas ini kan. Satgas Sosialisasi Percepatan Undang-Undang Cipta Kerja nih. Tugas utamanya apa nih, Pak? Ya, sesuai dengan namanya, Satgas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi ya tugas utama kita yang diberikan oleh Bapak Presiden itu adalah melakukan diseminasi ataupun sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja yang terintegrasi. Yang dimaksud dengan terintegrasi di sini adalah terintegrasi sama dengan seluruh kementerian lembaga yang terkait. Tadi misalnya soal perizinan lingkungan, tentu harus mengajak Kementerian Lingkungan Hidup karena mereka yang paling paham, gitu ya. Kemudian yang terkait misalnya soal perizinan yang terkait dengan kemanfaatan ruang, tentu ada agraria dan tata ruang di situ. Tadi yang usulan bangunan gedung, ada keciptakaryaan atau PUPR di situ. Kemudian yang terkait lagi nanti mungkin dengan klaster-klaster ketenaga kerjaan, tentu ada Kementerian Tenaga Kerja juga. Termasuk pelaku-pelaku usaha beserta dengan organisasi-organisasi yang terkait juga kita ajak, karena memang itulah tugas utama dari Satgas ini, karena dalam kerangka membangun kultur baru tadi itu. Kultur baru. Ya, karena kultur baru itu kan tentu harus terus-menerus diasah ya, hingga kemudian dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Nah, sosialisasi ini adalah salah satu instrumen untuk mengasah agar kultur baru itu terbentuk. Berarti turut mensinkronkan dengan kementerian dan lembaga gitu juga, Pak, nih tugasnya ini? Iya, secara tidak langsung kita melakukan juga ya proses koordinasi antar kementerian dan lembaga, termasuk daerah, dan kadangkala juga berfungsi untuk melakukan debottlenecking apabila ada dispute, gitu, untuk menyelesaikan masalah soal mengenai tumpang tindih aturan atau ketidaksinkronan aturan. Ya, Satgas menjadi enabler untuk membangun titik temu antar kementerian dan lembaga dalam proses fine tuning. Apakah itu aturan, apakah itu sistem, apakah itu bisnis proses, gitu.
kan di Undang-Undang Cipta Kerja ada 11 klaster nih Pak ya, Iya. yang perlu dapat prioritas untuk disosialisasikan supaya sinkronnya lebih cepat. Itu yang mana Pak? Oh, semua Semua? prioritas, Oh, ya, semua penting semuanya ya? prioritas. Cuman ya memang Perizinan mungkin barangkali? yang rame, mungkin yang banyak dibicarakan kan tentu adalah satu soal perizinan, ya, kemudian yang kedua soal tenaga Tenaga kerja tuh Pak, kerjaan, ya, ramai sekali. kemudian yang ketiga ada soal usaha mikro, kecil dan menengah, Oke. ya, dan kemudian beberapa yang lain gitu. Oke, sebelum masuk ke tenaga kerja kan, tenaga kerja agak ramai itu. Kalau soal perizinan artinya sudah bisa berjalan dengan sinkron dengan baik begitu atau masih ada kendala-kendala? Dia sedang berproses. Sedang berproses. Ya, sedang berproses karena kita itu kan kalau namanya mengintegrasikan itu kan bukan hanya mengintegrasikan aturan, Oke. tetapi juga mengintegrasikan sistem karena kita kan ini mau mentransformasi cara kerja dari yang manual menjadi digital, iya, kan iya, gitu butuh ya. waktu, ya. Maka kemudian ya sistemnya juga yang dari manual ditransformasi menjadi digital gitu. Jadi ya contoh misalnya ya peta gitu kan, kalau agar kemudian cepat ya itu harus diintegrasikan dalam dalam sistem agar menjadi peta digital gitu. Oke. Nah, ini Dan orang-orangnya kan juga harus dilatih. betul. Cara kerjanya juga cara kerja digital, Iya. tidak lagi cara kerja di atas meja untuk ngecek-ngecek lagi buka lagi ini sesuai apa enggak, tapi udah harus digital gitu loh. Kalau kepastiannya izin itu sekarang kira-kira bisa berapa hari tuh, Pak, dengan undang-undang yang baru ini? Lebih cepat berapa persenkah? Kalau yang perizinannya masuk ke dalam kategori risiko rendah itu bisa seketika. Oh, Ya. seketika. Ya, bisa seketika. Tergantung kemudian dia kecepatan untuk mengupload seluruh permintaan tadi misalnya self declare. Seketika tuh intinya gini Pak, misalnya contoh ya biar mudah dipahami ya. Misalnya saya mau bikin usaha, usaha saya jualan burger gitu. Itu kita izin saya bisa langsung usaha gitu Pak. Tadi itu sepanjang kan ada self declaration. Jadi misalnya self declaration bahwa saya akan berusaha di sini itu sesuai dengan tata ruang, itu satu. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha di sini taat kepada lingkungan, kan gitu kan? Itu bisa langsung kemudian keluar semacam sertifikatnya gitu loh, mengatakan bahwa Anda bisa berusaha karena Anda taat lingkungan dan seterusnya. Gitu. Nah, kalau NIB lebih cepat lagi ya, sepanjang persyaratannya bisa kemudian diupload semua itu hari itu juga udah bisa didapatkan NIB itu. Oh, artinya nomor induk berusaha. Sebenarnya intinya di sini Pak, percepatan transformasi ekonomi itu intinya di sini ya. Betul. Jadi kita harus bedakan dalam prosesnya itu akan ada nomor induk berusaha itu seketika. Kemudian ada namanya yang perizinan dasar tadi yang saya sebut tadi yang perlunya beberapa yang sifatnya self declaration. Ini membutuhkan waktu, ya kan bisa sehari, bisa 2 hari, ya. Tetapi persyaratan dalam konteks persyaratan dasar ini udah ada service level agreement-nya Mas untuk tingkat golongan usaha gitu. Artinya nanti setelah sosialisasinya hampir semua orang memahami gitu, investor asing juga mulai mengerti lah. Oh, berinvestasi Indonesia ternyata bisa mudah, bisa cepat, nggak perlu berlibat itu. Investasinya akan masuk di banyak lagi. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja ini tidak membedakan ya investor dalam negeri dengan investor asing, investor besar dengan investor kecil. Itu aksesnya sama. Yang membedakan tuh hanya risikonya. Risikonya ya. Nah, gitu. Kalau mungkin risikonya bikin usaha mikro lebih cepat gitu misalnya ya kan. Nah, itu Starlink gitu misalnya. Itu nggak perlu yang rumit-rumit gitu. Kalau risikonya membuat pabrik kimia itu lebih panjang. Iya, lebih panjang. Tapi nggak sepanjang yang dulu kan? Iya, begitu ya. Lebih pasti. Dan lebih mudah karena tata caranya sudah diatur sedemikian rupa gitu. Artinya setelah ada undang-undang seperti ini tuh membuat Indonesia ini di mata investor asing lebih menarik lagi dong untuk berinvestasi. Karena ada kepastian tadi tuh, kepastian untuk melakukan prosesnya tadi perizinan segala macam, kepastian untuk pengadaan lahan segala macam itu sudah ada diatur semua.
Ya kan itu kan ditunjukkan dengan hasil apa namanya publikasi terakhir ya tentang daya saing negara-negara, kan peringkat kita relatif eh, apa namanya meningkat lah ya, lebih baik dari Betul. sebelum-sebelumnya. Itu menunjukkan bahwa transformasi struktural ini terutama melalui proses perizinan, membangun ekosistem berusaha yang lebih affordable ya, yang lebih bisa melayani, itu ada rekognisi gitu dari eh, lembaga yang melakukan penilaian ataupun pemeringkatan terhadap daya saing antar negara. Oke. Nah, ini klaster tenaga kerja nih. Kan yang selama ini rame ini kan tenaga kerja ini. Jadi orang umum tuh taunya Undang-Undang Cipta Kerja ini ngatur tenaga kerja aja nih. Ya. Padahal enggak ya, mengatur tentang bagaimana menciptakan lapangan kerja. Tapi Ya. yang rame justru tentang tenaga kerja nih. Ya. Nah, sebenarnya yang diatur dalam undang-undang ini lebih berpihak kemana nih? Ke pengusaha atau kepada para pekerja ini? Ya, berpihak kepada seluruh apa namanya, kepada pekerja, kepada pemberi kerja, karena Oke. memang prinsipnya kan memberikan kepastian. Memberi Ya. kepastian ya. Memberikan kepastian, terutama tentu kalau dalam konteks ketenaga kerjaan kepada tenaga kerja. Itu memberikan kepastian, apakah itu misalnya dalam konteks upah, kemudian dalam konteks prasyarat mengenai jaminan ketenaga kerjaan, gitu. Nah, kemudian yang kedua tentu juga memberikan kepastian kepada pemberi kerja, karena ini nggak 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 mudah ya, karena antara pemberi kerja dengan tenaga kerja itu kan ibarat dua poros sisi dalam satu beda ya. keping mata uang gitu, dan mencari titik temunya kan juga tidak mudah gitu ya. Iya. Jadi ini masih berlanjut terus ya sampai dengan saat ini. Proses-proses penyempurnaan yang terkait dengan klaster ketenaga kerjaan itu tadi, khususnya dalam konteks aturan turunannya. Aturan turunannya, kalau undang-undangnya sih relatif eh, proses diskusinya sudah tidak begitu detail, tapi pada level aturan turunan ini yang masih ada proses diskusi yang lebih serius. Artinya dengan undang-undang ini pengusaha tuh lebih jelas mendapat kepastian. Kalau saya mau merekrut tenaga kerja dengan standar seperti ini, syaratnya seperti ini, ketentuan diatur seperti ini, lebih mudah seperti itu. Iya. Termasuk juga bagi pekerja. Bagi pekerja. Kalau bagi pekerja catatannya banyak katanya seperti itu. Iya, nggak apa-apa. Itu catatan banyak itu kan dinegosiasikan kembali. Itu hal yang biasa kan. Kemudian misalnya soal PKWT lah misalnya kayak gitu ya. Soal PKWT itu kan kemudian didiskusikan kembali, kemudian dilakukan proses perubahan terhadap peraturan pemerintahnya. Terakhir kemarin kan soal upah, ya, tentang formula upah, ya kan. Teman-teman pekerja melakukan keberatan terhadap formula upah yang pertama sekali dulu, ya kan. Tapi kemudian didiskusikan kembali, kemudian didengarkan kembali, kemudian dilakukan perubahan tentang formula upah. Sekarang yang keberatan datang dari pemberi kerja. Gantian, Pak ya. Walaupun dari tenaga kerjanya juga masih belum puas ya dengan formula itu gitu. Tapi itulah dinamika dalam bernegosiasi, dalam membangun satu aturan, dalam membangun titik temu, dan peran daripada Satgas ya kadang-kadang kita masuk kepada wilayah itu, menemukan dua pihak ya, membangun titik temu itu, karena kan pada akhirnya nanti kalau kita bicara aturan kan kita bicara pasal dan ayat, kita bicara kalimat, kita bicara argumentasi gitu ya. Jadi disitulah proses titik temu itu terjadi antara argumentasi A dengan argumentasi B gitu, sehingga kemudian ketemu satu sintesa argumentasi yang disepakati bersama. Jadi wajar ya, misalnya kita coba temukan itu dua pihak, satu pihak kecewa, satu pihak sudah puas, itu akhirnya balik lagi seperti itu. Jadi paling berat ini di klaster tenaga kerja kayaknya nih. Ya prosesnya jalan terus, namanya ya. Undang-Undang Cipta Kerja ini kan ongoing proses, sebuah ya kalau kita anggap dokumen ini adalah living dokumen.
living document ya. Ya, ini adalah living document yang dia bergerak terus, jadi harus adaptif terhadap perubahan. Oke. Turunan pasal apa namanya di bawah undang-undang itu peraturan-peraturan turunan nanti Iya, akan disesuaikan gitu ya. peraturan-peraturan turunannya, apakah itu peraturan pemerintah, apakah itu peraturan menteri, apakah itu peraturan presiden. Ini kan namanya perubahan-perubahan perekonomian, perubahan global itu kan terjadi setiap waktu gitu. Jadi undang-undang ini sebenarnya berada di tengah-tengah semua ya. Pengen melindungi para Jadi memberikan kepastian, Oke. memberikan kemudahan, memberikan pemberdayaan, dan Pemberdayaan. memberikan perlindungan. pelindungan. Ya, Nah, itu yang perlindungan tadi tuh Hmm. yang tugas paling berat ya. harus diberikan oleh Hmm. pemerintah nih. Hmm. Soalnya kadang-kadang merasa yang dilindungi hanya satu pihak, ini enggak gitu tuh. Hmm. Nah, Pak Arif, kira-kira dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini ya, dengan namanya juga Undang Cipta Kerja, pengen menciptakan apa namanya lapangan kerja yang banyak lagi, memajukan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi gitu. Kira-kira bisa terselenggara dengan baik itu berapa tahun ke depan? Ya, kita harapkan Undang-Undang Cipta Kerja ini tentu dengan satu cara kerja yang baru, ya bisa dirasakan manfaatnya secepatnya ya oleh masyarakat ya. Kenapa? Karena memang yang namanya pertumbuhan tenaga kerja, orang yang ingin bekerja itu kan tambah setiap waktu. Ya, dan kita ingin bahwa penambahan supply side dari sisi tenaga kerja itu ya tentu diikuti juga dari sisi demand side. Nah, demand side itu kan datang dari aktivitas berusaha gitu. Maka kemudian ya kita siapapun yang melakukan aktivitas berusaha ya kita harapkan tentu dapat diberikan afirmasi ya agar kemudian tercipta lapangan kerja itu. Terserap lapangan kerja yang banyak, kemudian terserap tenaga kerjanya, ekonomi bertumbuh, perizinan semua dipermudah, investasi masuk. Nah, rasanya cita-cita Undang-Undang Cipta Kerja ini Pak Jokowi ya kalau nggak salah yang munculkan ya. Semoga bisa terwujud dengan baik dan segera bisa mewujudkan ekonomi Indonesia lebih maju. Amin. Pak Arif, terima kasih atas sharing informasinya hari ini. Semoga para penonton yang masih seperempat atau setengah menerima informasi tentang Undang-Undang Cipta Kerja ini bisa lebih memahami secara komprehensif. Sehingga tujuan bersama memajukan bangsa ini bisa terselenggara dengan baik dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Demikian Tribuners, bincang-bincang kita dengan Pak Arif Budimanta. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Mas Juli.